Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Arif Syarifudin. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Mercubuana Yogyakarta, di mana pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas materi tentang berpikir kreatif. Ini adalah salah satu materi dari mata kuliah pengembangan diri dan karir. Mari kita buka materi tentang berpikir kreatif. Ada 5 pertanyaan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah apa itu berpikir kreatif? Nah, berpikir kreatif atau creative thinking adalah sebuah kemampuan dari seseorang yang terus-menerus secara berkesinambungan sehingga menghasilkan segala sesuatu yang kreatif. Pada proses creative thinking tidak harus selalu membuat konsep yang baru. Jadi pada intinya pada creative thinking ini tidak harus membuat sesuatu yang baru, akan tapi bisa mengembangkan sesuatu yang sudah ada agar menjadi sesuatu yang baru dan lebih daripada sesuatu yang sebelumnya. Nah, kita adalah proses pengembangan, itu juga dapat disebut dengan creative thinking. Kemudian pertanyaan kedua adalah perbedaan berpikir kreatif dan konvensional. Jelas bahwa perbedaan berpikir kreatif dan konvensional adalah terletak pada cara berpikirnya. Orang yang berpikir kreatif adalah selalu berpikir untuk ke depan, inovatif, dan mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Sedangkan berpikir secara konvensional adalah cara berpikir yang mana menggunakan sesuatu yang sudah ada tanpa mengembangkannya. Jadi hanya memakai saja tanpa ada pengembangan ke arah ke depan yang lebih baik. Kemudian kita akan bahas nomor 3, yaitu ciri-ciri orang kreatif. Yang pertama adalah suka berimajinasi tetapi tetap berpijak pada kenyataan. Jadi orang yang kreatif dia suka berimajinasi, akan tetapi imajinasinya itu tidak melebihi kenyataan atau fakta-fakta hal-hal ilmiah yang sudah ada. Jadi imajinasinya itu tetap terarah ke arah yang baik, bukan imajinasi yang sembarangan atau kita bilang ngawur. Yang kedua, memiliki banyak energi tetapi tetap bisa fokus. Nah, jadi orang yang kreatif itu meskipun dia banyak energinya, dia banyak aktivitas, banyak berpikir, tapi dia tetap bisa fokus pada apa yang dia pikirkan. Kemudian lebih dari cerdas, sudah barang tentu orang yang bisa fokus kemudian bisa berimajinasi dengan banyak merupakan orang yang lebih dari cerdas, itu sudah otomatis. Yang keempat, suka bermain tetapi tetap disiplin. Orang yang kreatif dia suka bermain, jadi dia suka bermain dengan hal yang baru, mencoba-coba hal yang baru, tapi dia tetap disiplin, tetap berpijak pada apa yang dia cita-citakan, apa yang dia rencanakan. Dia disiplin pada konsepnya seperti itu. Jadi tidak, meskipun dia bermain, dia tidak melupakan konsep yang dia tentukan dari awal. Jadi dia tetap disiplin dan berpegang teguh pada konsepnya. Kemudian memiliki passion yang kuat tetapi fleksibel. Nah, orang yang kreatif sebenarnya menggunakan sesuatu tanpa bertele-tele. Namanya juga kreatif kan, bisa dibilang sesuatu yang efektif, yang singkat, padat, dan jelas itu juga bisa merupakan prinsip dari kreatif. Ya, dia mempunyai passion, mempunyai kesukaan, tapi dia tetap fleksibel, tidak bertele-tele dan tidak ruwet, tidak, ya yang penting simple ya dalam menggunakan hal-hal, ide-idenya tetap simple. Kemudian bisa bersifat ekstrovert maupun introvert. Jadi ketika dia dapat bersikap tertutup atau terbuka. Nah, bagaimana untuk mendapatkan ide? Tentunya dia harus, untuk mendapatkan ide-ide dia harus berkumpul dengan orang banyak, bertukar pikiran. Nah, di situ dia harus bersikap ekstrovert, tapi kadangkala dia juga harus bersikap introvert untuk berpikir sendiri, menyendiri, merenung, untuk memikirkan mana ide-ide yang bagus, mana ide-ide yang tidak tepat. Nah, dia perlu menyendiri, jadi dia harus pintar-pintar. Kemudian pentingnya memiliki kemampuan berpikir kreatif. Tentu saja dalam hidup ini kita harus berpikir kreatif, itu sangat penting, karena orang yang berpikir kreatif adalah orang yang mau maju, bukan seperti orang yang berpikir konvensional, dia hanya menggunakan apa yang sudah ada tanpa mengembangkannya. Itu kurang tepat untuk kemajuan seseorang ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana menggunakan kemampuan berpikir kreatif dalam mengatasi masalah. Nah, kita dapat menganalisa masalah yang terjadi pada seseorang, kita harus analisa dulu sekreatif mungkin. Nah, orang yang kreatif akan melakukan analisa, kemudian mencari penyebab masalahnya dan sebagainya sampai dia akhirnya menemukan ide-ide
ide-ide yang bagus keluar dari otaknya yang kreatif itu, kemudian dia mendapatkan pemecahan yang tepat, pemecahan yang baru, bukan dengan pemecahan cara yang lama, atau mungkin bisa menggunakan cara yang lama tapi sudah dikembangkan menyesuaikan permasalahan yang ada. Nah, itulah tadi jawaban dari penjelasan atau jawaban dari 5 pertanyaan dalam pembelajaran pengembangan diri dan karir teori tentang berpikir kreatif. Terima kasih dari saya, Arif Syarifuddin. Mohon undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata dan ada kesalahan jawaban. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.